FC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita belajar tahsin ya, yaitu surah Al-Imran, surah ketiga dalam Al-Quran. Baik, saya memulai dulu, kemungkinan nanti diikutin ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Yayasan Tarbiyatus Shalihin berdiri tanggal 17 April 2022 dan alhamdulillah hari ini sudah hampir setahun, dan hari ini kami baru mempunyai tempat untuk mendidik dan memelihara anak-anak yatim dan duafa dengan rumah ukuran 78 meter yang dimana terdiri dua kelas, sehingga untuk anak-anak yang kami didik dan pelihara ada 15 untuk laki-laki ya. Tidak mencukupi ya untuk keadaan yang ada sekarang, dan sebagian maka kami kontrakan di tempat di depan yayasan. Maka kami berharap dari para orang-orang baik, ya, para muhsinin, agar kami bisa memadai untuk mendidik dan memelihara anak yatim dan duafa kami. Ke depan kami ingin membeli satu unit rumah atau tempat yang lebih luas untuk memberikan fasilitas yang lebih baik untuk mereka. Untuk dua rumah ini, yang satu adalah milik kami dengan Yayasan Tarbiyatus Shalihin Geraha Indah, digunakan untuk sebagai ruang kelas. Sementara untuk tempat tidur anak-anak kami tempatkan di rumah yang kami kontrakan untuk mereka, yaitu di seberang Yayasan Tarbiyatus Shalihin Geraha Indah. Terdiri dari satu unit rumah, ada 2 kamar ya, di mana dibagi menjadi 2. Satu kamar ada yang 7 anak dan satu kamar ada yang 8 anak. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Itu Pak, kita sudah menyampur. Jadi sebetulnya kalau memang ini jodoh dengan yayasannya Pak Edi, ini bagus untuk arena mengajar atau apa ya kan? Hafal. Ya, hafal. Nah, kita masuk ke, maaf berantakan nih Pak. Ya. Nah, ini ruang keluarga saya. Kalau kita bercengkrama dengan anak cucu saya kalau datang. Nah, ini kamar, sekarang sudah dijadikan gudang oleh saya, kamar ini. Nah, ini kamar dijadikan gudang. Ini kamar gitu, saya jadikan gudang. Kamar mandinya. Ruang keluarga ya. Ini juga seperti itu, ini kamar, ya, AC-nya masih nyala. Orang gimana?
jangan orangnya lagi Oh, kerja. semuanya ada kamar mandi ya Pak? Ada Pak. Semuanya? Iya. Oh. Kamar mandi semua. Pak Yana, Ya. kalau boleh tahu nih, ini rumah luasnya berapa ini? Terus kamarnya ada berapa gitu? Jadi begini Pak Ustadz, luas tanah saya ini kurang lebih 500 meter persegi. Garasi cukup 3 mobil apa 2 mobil gitu garasi. Kamarnya ada 7 kamar. Ada 2 kamar utama, sisanya kamar-kamar anak-anak saya. Terus AC, apalagi ya, kolam ikan. Terus ada juga dapur basah, ada dapur kering, ada ruang buat apa namanya, buat keluarga. Kalau rencana mau dijual nih, ini dibuka harga berapa kira-kira? Lepasnya berapa? Saya buka harga di angka 2,5. 2,5 dengan pertimbangan saya, kalau kurang pun kurang sedikit ya. Sebagai informasi buat Pak Edi, rumah ini ditawar oleh teman di angka 3 sudah deal. Namun karena ada faktor yang tidak saya kurang serap, akhirnya saya batalkan. Nah, tiba-tiba Pak Edi datang dengan anak-anak gitu kan. Saya mencoba untuk berbagi dengan Pak Edi. Kalau berbagi untuk uang mungkin saya nggak punya ya. Jadi akhirnya saya berbagi tentang rumah ini dengan harga yang berbeda dari yang saya tawarkan ke orang. Saya pikir sudah waktunya saya berbagi. Jadi celengan akhirat. Ya, saya pengen gitu, bagian dari tabungan saya di akhirat untuk anak-anak Pak Edi. Mudah-mudahan nih minta doanya juga ya. Amin, amin. Mudah-mudahan ada para orang tua asuh dan para muksinin, Insya orang-orang baik yang bisa untuk kita ya, untuk memberikan fasilitas untuk anak-anak Amin. ke depannya bisa lebih banyak, karena anak-anak insya Allah tambah banyak nih muridnya. Amin. Dan untuk masa depan menjadi generasi yang madani. Musibah yang paling besar yang dihadapi manusia adalah syirik. Dan itu awal terjadi adalah pada zaman Nuh alaihissalam. Ketika itu ada ulama-ulama besar, sangat dikagumi oleh manusia, sehingga dipuja dan disembah menjadi sesembahan. Itu dikabarkan Allah dalam surat Al-Mu'minun dan dalam surat 37 As-Saff ya, ceritakan anak Nuh 3 orang itu menjadi pelanjut keturunan manusia. Jadi kita ini sebenarnya keturunan Nuh ya, karena turunan Adam sudah mati semua ketika banjir besar. Dimulai dengan mengidolakan manusia ya. Tahu idola? Tahu idola? Idola itu mengagumi. Setelah mengagumi dia memuja. Setelah memuja dia menyembah. Itu diawali dengan kekaguman, mengidolakan. Hati-hati mengidolakan manusia. Ayo, yang kita ketemu. Ayo kakek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi
musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Artinya Katakanlah Nabi Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. 98-nya. Kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa menjadi musuh Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.